Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penurunan kualitas karkas dalam manajemen pemeliharaan babi yang menjadi tugas Kisbis Learning 2 dalam mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Nyoman Sintasa Putri dengan NIM 23095111020 dari kelas B Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Latar belakang dalam kasus ini adalah seorang peternak babi memiliki kandang babi dengan jumlah babi yang padat, jarang dibersihkan, dan babi hanya diberi sisa dapur sebagai pakan. Babi yang dipelihara tidak pernah divaksinasi dan babi sering mengalami batuk. Sebelum pemotongan, babi diangkut dengan truk terbuka selama 3 jam tanpa jeda istirahat, lalu langsung dipotong tanpa proses pemingsanan yang layak. Setelah dipotong, ternyata daging babi sebagian besar pucat dan berair atau PSI, atau juga dikenal dengan Pale Soft Exudative, dan sebagian besar lagi keras dan berwarna gelap atau DFD, atau Dark From Dry, serta ditemukan luka akibat benturan di perjalanan. Nah, dari latar belakang tersebut, ada pun beberapa permasalahan yang ditemukan setelah babi dipotong, yaitu yang pertama ada persentase karkas rendah, kurang dari 65%, yang kedua ada lemak punggung berlebihan, lebih dari 3 cm, yang ketiga ditemukan luka dan memar pada permukaan kulit, yang keempat daging pucat, basah atau PSI, dan beberapa gelap dan juga keras atau DFD. Dan yang kelima, proporsi otot yang rendah. Adapun tujuan yang akan saya bahas dalam kasus ini yaitu mengidentifikasikan penyebab utama penurunan kualitas karkas dari aspek manajemen pemeliharaan. Kemudian, untuk mempelajari aspek apa saja yang menentukan kualitas karkas yang baik dan memberikan solusi praktis serta contoh penerapan manajemen yang benar. Nah, pada pembahasan ini, saya akan membahas faktor-faktor penyebab penurunan kualitas karkas babi, terutama dari manajemen pemeliharaan. Sekaligus akan memberikan solusi serta contoh penerapan agar karkas yang dihasilkan lebih berkualitas, lebih sehat, dan tentunya lebih menguntungkan. Faktor yang menjadi penyebab penurunan kualitas karkas babi, terutama dalam manajemen pemeliharaan, yaitu yang pertama, pakan yang tidak seimbang. Pemberian pakan yang tidak memenuhi kebutuhan nutrisi babi dapat meningkatkan pertumbuhan yang tidak optimal. Pakan yang kaya karbohidrat tetapi rendah protein dapat menyebabkan akumulasi lemak yang berlebihan. Sedangkan pakan yang seimbang dapat meningkatkan massa otot dan mengurangi lemak. Kemudian, faktor yang kedua ada kondisi lingkungan yang buruk. Lingkungan kandang yang tidak bersih, terlalu sempit, dan juga tidak nyaman dapat menyebabkan stres pada babi. Stres ini dapat memengaruhi metabolisme dan kualitas babi, sehingga dapat menyebabkan kondisi PSI atau DFD. Kemudian faktor yang ketiga ada manajemen kesehatan yang kurang baik, seperti vaksinasi yang tidak teratur, dan pengendalian penyakit yang lemah dapat menyebabkan infeksi dan juga penyakit. Babi yang sakit cenderung memiliki kualitas yang lebih rendah dengan proporsi otot yang berkurang dan kemungkinan adanya luka dan juga memar. Kemudian faktor yang keempat yaitu stres prapemotongan. Stres prapemotongan ini kondisi yang dialami oleh babi sebelum pemotongan, terutama saat penangkapan, pengangkutan atau transportasi, penanganan di RPH, dan juga pemingsanan atau stunning. Adanya ketidakseimbangan nutrisi, lingkungan yang tidak mendukung, pengelolaan kesehatan yang buruk, serta perlakuan yang tidak sesuai menjelang pemotongan sangat berpengaruh terhadap penurunan karkas babi. Ketika babi dipelihara dalam kondisi stres ataupun adanya manajemen pemeliharaan yang kurang sesuai dan juga tidak optimal, maka pertumbuhan otot menjadi terganggu sehingga karkas daging babi yang dihasilkan juga akan lebih sedikit.
dan akan sangat rentan terhadap penurunan kualitas hingga kerusakan organ. Babi yang mengalami penurunan karkas akibat manajemen pemeliharaan yang kurang baik perlu ditangani melalui perbaikan sistematis dalam berbagai aspek, seperti perbaikan pakan. Babi memerlukan pakan sesuai umurnya dan kebutuhan tubuhnya. Pakan diformulasi sesuai fase, yaitu fase starter, fase grower, dan juga fase finisher. Seimbang antara protein dan juga energi, dilengkapi probiotik atau enzim. Seperti contoh yang dapat dilakukan yaitu pemberian ransum pada fase grower dengan 20-60 kg berat babi diberikan pakan dengan kadar 18% protein dan energi 3100 kilokalori per kilogram. Kemudian manajemen kesehatan. Rutin memeriksa kesehatan, memberikan vaksin, obat cacing, dan selain itu menerapkan biosecurity seperti sanitasi, larangan keluar masuk, sembarangan isolasi hewan sakit. Kemudian, penanganan stres pra-pemotongan. Menangani babi secara lembut dan tidak agresif. Memberikan waktu istirahat minimal 6 jam di rumah potong hewan sebelum melakukan pemotongan. Kemudian, solusi selanjutnya dari pengelolaan lingkungan. Babi yang tinggal di kandang sempit, panas, atau kotor akan rentan mengalami stres. Jikalau stres, kondisi dagingnya dapat rusak seperti pucat dan juga berair ataupun gelap dan juga keras. Contoh yang dapat diterapkan yaitu membuat kandang yang cukup luas, bersih setiap hari, minimal 2 kali sehari dibersihkan dan tidak panas. Seperti untuk satu ekor babi dengan berat 60-100 kg disediakan luas kandang minimal 0,75 meter persegi per ekornya. Kemudian selain dari pengelolaan lingkungan, manajemen kesehatan, manajemen nutrisi, itu juga dari pemingsanan atau stunning. Sebelum disembelih, babi harus dipingsankan dengan cara yang tepat dan juga tidak menyakitkan. Jika gagal, babi bisa sadar saat dipotong dan dapat menimbulkan stres sehingga kualitas daging menurun. Biasanya, standar yang sesuai dengan pemingsanan babi dilakukan menggunakan alat pemingsan listrik atau gas CO2. Dapat disimpulkan bahwa penurunan kualitas karkas babi disebabkan oleh manajemen pemeliharaan yang buruk, seperti pakan yang tidak seimbang, kandang yang kotor dan juga sempit, serta penanganan pra-pemotongan yang tidak sesuai. Hal ini yang dapat menyebabkan stres pada babi dan juga penyakit pada babi, sehingga muncul daging PSA dan juga DFD, lemak yang berlebihan serta luka pada karkas. Nah, solusinya adalah perbaikan pakan, kebersihan kandang, manajemen kesehatan, dan prosedur pemotongan yang benar. Saran yang dapat saya sampaikan di sini yaitu menerapkan solusi secara konsisten, maka peternak dapat meningkatkan kualitas karkas babi, sehingga pemotongan memiliki persentase yang tinggi, dominasi otot yang baik, dan juga kadar lemak yang proporsional. Berikut merupakan beberapa referensi yang saya gunakan dalam membahas kasus ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan penurunan kualitas karkas dalam manajemen pemeliharaan babi yang menjadi tugas case-based learning mata kuliah manajemen kesehatan babi. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.